Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dianti Iyas Oktaviasari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Passion saya sebagai dosen adalah di bidang pendidikan dengan proporsi bobot 60%. Sedangkan untuk penelitian dengan bobot 20% dan pengabdian kepada masyarakat dengan bobot 20%. Sesuai dengan peminatan yang saya ambil saat studi, bidang ilmu keahlian saya adalah gizi kesehatan masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Kesehatan Masyarakat adalah Gizi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat adalah mata kuliah wajib dari kurikulum nasional dengan bobot 2 SKS teori dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3. Untuk menunjang peran saya sebagai dosen peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat, saya aktif mengikuti pelatihan dan seminar untuk update ilmu. Saya telah mendapatkan sertifikat sebagai konselor laktasi sejak tahun 2017 dan sebagai fasilitator pemberian makan bayi dan anak atau PMBA pada tahun 2024. Saya juga aktif sebagai anggota Ikatan Ahli Gizi Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAGIKMI dan sebagai pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia Regional Tengah 2. Bidang keahlian ini juga mengantarkan saya untuk aktif sebagai peserta dan juga pembicara dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Pada tahun 2025, saya dipercaya sebagai pembicara seminar internasional Maiporia 2025 dengan topik The Heart Palette, A Culinary Symphony. Sebelum mulai pengajaran, di awal semester saya bersama tim pengajar mata kuliah akan menyusun rencana pembelajaran semester sebagai perangkat perencanaan pembelajaran dan acuan dalam pembelajaran selama 1 semester, yang berisi tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi, metode, jadwal, serta sistem penilaian. RPS yang telah disusun diunggah pada OASIS atau Online Administration School Information System agar mahasiswa dapat mengakses RPS sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari Public Health Nutrition, menelaah masalah gizi kurang dan juga gizi lebih dalam kesehatan masyarakat, menjelaskan kebutuhan gizi sesuai daur kehidupan dan intervensi gizi kesehatan masyarakat. Deskripsi mata kuliah dalam mata kuliah ini membahas tentang konsep dan pendekatan Public Health Nutrition, masalah gizi kurang dan gizi lebih dalam kesehatan masyarakat, kebutuhan gizi sesuai dengan daur kehidupan pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, dan lansia, serta program intervensi gizi sensitif dan spesifik. Sumber pustaka untuk mata kuliah ini adalah dari sumber pustaka utama dan juga pendukung, seperti buku teks, artikel, atau jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan. Artikel atau jurnal ilmiah sebagian berasal dari artikel ilmiah yang telah saya publish, yang terintegrasi dengan materi pembelajaran, baik itu dari jurnal penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Serta sumber pustaka buku yang sudah saya tulis dan terbitkan, yaitu buku Gizi dalam Daur Kehidupan dan buku Kesehatan Ibu dan Anak. Sistem pembelajaran saya laksanakan secara hybrid, baik secara daring maupun luring. Secara daring, pelaksanaan pengajaran menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, ataupun Moodle. Untuk pembelajaran secara luring dilaksanakan di kelas dengan kuota maksimal 40 mahasiswa per kelas menggunakan media PowerPoint. Metode pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada Student Learning Center, di mana saya sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, penugasan lapangan, dan presentasi. Adanya OASIS sebagai sistem informasi akademik di IIK Bhakta menunjang pembelajaran dan memudahkan saya terkoneksi dengan mahasiswa. Pada menu kegiatan pembelajaran dosen, saya mengunggah RPS, kontrak perkuliahan, serta materi pembelajaran yang dapat diunduh dan diakses mahasiswa setiap saat.
Begitupun dengan sistem penilaian, jurnal kuliah, dan absensi dapat diakses mahasiswa secara mudah dan transparan. Model pendekatan pembelajaran saya laksanakan dengan DAA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Sebelum perkuliahan dimulai, saya telah mengupload RPS dan materi di Oasis, sehingga mahasiswa dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan dan kegiatan pembelajaran. Aspek delivery atau penyampaian materi pembelajaran saya lakukan dengan media PowerPoint atau video yang menarik dan singkat. Kadang saya berikan studi kasus untuk bahan diskusi di kelas. Pada aspek interaction atau interaksi pada saat pembelajaran, saya sering memberikan studi kasus kemudian berdiskusi dengan mahasiswa atau dengan memberikan tugas terkait dengan isu masalah gizi masyarakat terkini yang sesuai dengan topik yang disampaikan. Kemudian mahasiswa mempresentasikan hasilnya. Dengan demikian, dosen lebih berperan sebagai fasilitator dan mahasiswa lebih kompeten dan peka terhadap permasalahan kesehatan di masyarakat. Aspek assessment atau penilaian merupakan cara untuk mengukur capaian pembelajaran dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Assessment saya lakukan dengan mengadakan kuis, menilai hasil presentasi atau ujian saat ujian UTS atau UAS. Bentuk evaluasi dari mata kuliah gizi kesehatan masyarakat telah disepakati pada kontrak kuliah antara tim dosen, pengajar dengan mahasiswa pada awal perkuliahan dan terdapat di Oasis yang harus disetujui oleh tim dosen dan mahasiswa. Bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah UTS 30%, UAS 30%, tugas 20%, serta keaktifan diskusi 20%. Kriteria kelulusan mata kuliah ini sesuai dengan peraturan akademik, yaitu kehadiran minimal 75% dan minimal nilai adalah D. Apabila mahasiswa mendapatkan nilai E, maka mahasiswa wajib mengulang mata kuliah di semester berikutnya. Namun, saya akan memberikan kesempatan remedial apabila ada mahasiswa mendapatkan nilai di bawah C untuk memperbaiki nilainya. Untuk lebih jelasnya, akan saya tampilkan video cuplikan dari proses pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Oke, jadi sudah kuat menghadapi perkuliahan hari ini ya? Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dari Gizi Kesehatan Masyarakat dengan tema kebutuhan gizi sesuai daur kehidupan pada bayi. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada yang tahu nggak usia bayi itu usia berapa sampai berapa? Oke, silakan Mbak Nurul. Mohon izin menjawab Ibu, untuk usia bayi itu dari 0 sampai 12 bulan. Oke, silakan duduk. Oke, jadi tepat sekali. Jadi bayi ini adalah di usia 0 sampai 12 bulan. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan kebutuhan pada bayi. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah nanti diharapkan bahwa teman-teman di sini mampu menjelaskan terkait dengan kebutuhan gizi pada bayi serta permasalahannya, di mana mencakup pemahaman tentang inisiasi menyusu dini, kemudian ada juga ASI eksklusif dan juga makanan pendamping ASI atau MPASI. Oke, teman-teman sudah membuka materi yang sudah saya share kemarin di Oasis? Sudah ya, sudah dipelajari ya. Nanti ada studi kasus yang terbagi dari beberapa kelompok, sudah dianalisis? Sudah. Oke, nanti di akhir perkuliahan akan kita bahas bersama-sama ya. Oke, jadi kenapa sih ya, mengapa pemenuhan kebutuhan gizi bayi itu penting gitu ya. Nah, di sini ada kata kunci. Kata kuncinya adalah golden period di 1000 HPK. Nah, 1000 HPK. Ada yang tahu nggak 1000 HPK ini apa? Oke, silakan. 1000 HPK itu masa di mana dari awal mulai kehamilan hingga usia 2 tahun itu. Oke, silakan duduk Mbak Uca. Oke,
Jadi 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Jadi dimulainya itu adalah dari usia selama kehamilan sampai bayi itu dilahirkan usia sampai 2 tahun. Nah, bayi tadi katanya Mbak Nurul kan usianya 0 sampai 12 bulan. Jadi termasuk ke dalam 1000 hari pertama kehidupan ini, yang dimana di situ adalah merupakan golden period. Kenapa dikatakan golden period? Karena di 1000 hari pertama kehidupan ini terjadi perkembangan otak yang paling masif, yang paling besar itu pada masa usia 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga dengan pemenuhan gizi yang baik, maka diharapkan dapat mencegah permasalahan-permasalahan gizi, kemudian juga bisa meningkatkan ya pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Kemudian juga sistem imunitas itu bisa menjadi lebih kuat sehingga tubuh bisa menjadi lebih sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Seperti itu. Nah, seperti yang ada pada tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari terkait dengan 3 standar emas pemberian makan bayi dan anak. Di mana yang pertama yaitu inisiasi menyusu dini atau IMD, kemudian yang kedua adalah ASI eksklusif, yang ketiga adalah MPASI. Nah, yang pertama adalah terkait inisiasi menyusu dini atau IMD. IMD itu apa? IMD itu adalah skin to skin kontak. Jadi kontak dari kulit dan kulit antara bayi dengan ibunya. Di mana itu dilakukan selama 1 jam masa kelahiran. Jadi bayi baru lahir 1 jam itu akan dilakukan skin to skin kontak itu pada bayi dan ibunya. Jadi bayinya tidak pakai baju, ibunya juga. Kemudian bayinya itu akan ditaruh di dada atau di perut ibunya. Nah, nanti secara alamiah bayi itu akan mencari puting ibunya untuk menyusu ke ibunya. Nah, kenapa harus dilakukan IMD? Karena di sini adalah nanti bayi akan mendapatkan kolostrum. Ya, ada yang tahu kolostrum itu apa? Oke, silakan berdiri. Kolostrum adalah ASI yang pertama keluar saat ibu melahirkan dari payudara ibunya. Silahkan duduk Mbak Nia. Ya, tepat sekali yang dikatakan sama Mbak Nia bahwa kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar dari payudara ibu pada saat setelah melahirkan. Nah, kenapa IMD ini kok bayi ini harus mendapatkan kolostrum? Karena kolostrum ini mengandung vitamin A dan juga zat antibodi. Di mana kolostrum ini berdasarkan banyak penelitian menyatakan bahwa bayi yang mendapatkan kolostrum itu akan mempunyai kekebalan tubuh yang lebih bagus daripada bayi yang tidak mendapatkan kolostrum. Sehingga dianjurkan setiap ibu yang baru melahirkan itu melakukan IMD. Seperti itu. Selain itu manfaat juga bagi ibunya, karena biasanya bayi baru lahir, ibunya bingung bagaimana sih caranya memberikan ASI kepada anaknya. Nah, dengan pelaksanaan IMD ini, maka kesuksesan ASI eksklusif ini juga bisa terjadi. Kenapa? Karena bayi akhirnya sudah secara alami itu bisa untuk menyusu ke ibunya. Seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak ASI eksklusif ini apa? Oke, silakan Mas, berdiri. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan atau cairan tambahan. Oke. Jadi itu tadi yang dijelaskan sama Mas Majid terkait dengan ASI eksklusif. Jadi benar, yaitu ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja. Ya, ASI saja tanpa ada cairan atau makanan lain yang diberikan kepada bayi di usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ASI ini mempunyai komposisi unik. Kenapa unik? Karena dia merupakan nutrisi yang sempurna sesuai dengan kebutuhan bayi, di mana kandungannya dan juga jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Maka bayi baru lahir dia punya kebutuhannya itu seberapa, kandungannya itu apa, itu semakin mengikuti nanti ke runtutan usia dari bayi tersebut. Nah, di sini juga ASI eksklusif ini direkomendasikan oleh WHO ataupun juga UNICEF bahwa ASI eksklusif ini memang hanya diberikan selama 6 bulan dan tanpa ada tambahan makanan atau minuman yang lain. Namun cakupan di Indonesia ini memang masih rendah, jadi berdasarkan Riskesdas tahun 2018 bahwa cakupan ASI eksklusif ini baru 55,7%.
Jadi ini juga menjadi PR kita semua ya. Jadi teman-teman Kesmas, jadi nanti gimana sih kita mengedukasi masyarakat biar ASI eksklusif ini bisa meningkat seperti itu. Itu juga menjadi tugas kita bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Oke, silakan. Permisi Ibu, izin bertanya, kira-kira faktor penyebab ASI tidak keluar itu apa nggih Bu? Faktor penyebab ASI tidak keluar gitu ya. Kenapa? Ada pengalamankah atau mungkin ada saudara atau gimana? Ada Ibu, saudara saya itu baru saja melahirkan, akan tetapi dia tidak memberikan ASI ke bayinya karena itu tadi Bu, terhalang ASI-nya itu nggak keluar, katanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana, pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat ya, dan memang sering sekali terjadi. Ya, kenapa sih ASI saya tidak keluar nih Bu? Kenapa? Padahal secara alamiah kita sebagai ibu yang baru melahirkan itu pasti bisa memproduksi ASI. Nah, kenapa kok produksi ASI-nya itu tidak bisa keluar atau mungkin merasa bahwa ASI saya sedikit? Akhirnya dikasih susu formula, dikasih makanan atau minuman yang lain seperti itu. Itu menjadi fenomena yang sering terjadi. Sebenarnya ASI itu bukannya tidak keluar, ya. Karena kita mempunyai hormon namanya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon keduanya ini berpengaruh untuk bisa memproduksi ASI dan mengeluarkan ASI. Nah, ASI ini semakin banyak dikeluarkan akan semakin banyak diproduksi karena ASI ini keluarnya by demand. Jadi semakin sering disusukan ke anaknya akan semakin banyak yang diproduksi. Nah, menjadi mungkin salah satu hal penting juga apakah kira-kira tadi saudaranya ya, siapa tahu saudaranya ini apakah memang dia tidak menyusukan langsung ke anaknya atau gimana? Iya Ibu, pakai pumping. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab juga. Jadi sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa komposisi ASI itu unik gitu ya. Bukannya tidak keluar, tapi mungkin keluarnya memang di awal itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena lambung bayi yang baru dilahirkan, kalian tahu ya, berapa sih berat badannya bayi baru lahir paling 3 kilo ya kan. Nah, itu kan kecil. Nah, kadang orang langsung memberi susu formula 1 botol. Ya, padahal sebenarnya lambung bayi baru lahir itu hanya sebiji kelereng. Kecil banget kan? Nah, kenapa itulah ASI yang keluar itu biasanya sedikit. Nanti lama-kelamaan akan semakin banyak, semakin sering disusukan, ASI semakin banyak diproduksi, maka akan semakin banyak juga yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan bayi. Karena semakin banyak, semakin ini ya bertumbuh gitu kan ya, bayinya juga membutuhkan ASI atau membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada makanan pendamping ASI atau MPASI. Kenapa dikatakan makanan pendamping ASI? Kenapa bukan dikatakan makanan bayi? Oke, silakan Mbak Ocha. Izin menjawab Bu, dikatakan MPASI itu karena untuk menambah gizi bayi, sebagai pelengkapnya begitu. Sebagai pelengkap dari ASI. Oke, jadi tepat sekali karena silakan duduk Mbak Ocha. Karena pemberian ASI itu harusnya sampai usia 2 tahun. Sedangkan di usia 6 bulan, seperti kita lihat pada grafik ini ya, ternyata kebutuhan energi anak ini kurang kalau hanya diambil dari ASI saja. Sehingga membutuhkan tambahan energi yaitu dari makanan pendamping ASI. Sehingga ASI-nya nggak boleh ditinggalkan kalau anaknya sudah makan usia 6 bulan sudah nggak dikasih ASI, salah ya. Jadi tetap dikasih ASI, tapi ditambah dengan makanan pendamping ASI. Karena ASI saja itu tidak mencukupi kebutuhan bayi di usia 6 bulan ke atas, seperti itu. Nah, kemudian pemberian MPASI itu harusnya seperti apa? Yang pasti harus bertahap, ya kan? Karena usia bayi itu kan juga semakin bertahap, kemampuan bayi juga bertahap, kemudian perkembangan pertumbuhannya juga bertahap. Belum juga nanti mungkin belum ada giginya, terus kalian mau ngasih anaknya itu ayam goreng gitu, kan nggak bisa ya mau makan seperti ini ya kan. Jadi kemampuan bayi itu disesuaikan juga, makanannya itu disesuaikan dengan kemampuan bayinya. Jadi ada 4 syarat pemberian MPASI. Yang pertama yaitu tepat waktu. Waktunya harus tepat, diberikannya mulai usia 6 bulan. Kemudian juga harus adekuat. Adekuat di sini adalah mampu memenuhi kebutuhan
kecukupan energi ataupun juga zat gizi yang lain yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi pada saat pemberian MPASI itu sebenarnya sama dengan saat kita makan sehari-hari, di mana makanan yang mengandung gizi seimbang. Jadi ada Bu yang ngasihnya itu hanya bubur nasi saja, ada yang dikasihnya cuma buah saja, itu kurang tepat. Jadi yang tepat itu adalah pemberiannya sesuai gizi seimbang. Oh, di rumah lagi masak sayur sop nih. Oh, di rumah lagi masak sayur sop, kemudian ada daging, ada ayam goreng, sama tempe misalkan. Boleh saja bayinya dikasih menu yang sama, tapi disesuaikan teksturnya, disesuaikan usia berapa sih bayinya, disesuaikan teksturnya, kemudian disesuaikan juga dengan porsinya, frekuensi pemberiannya, itu harus disesuaikan. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah aman. Dikatakan aman di sini bahwa makanan yang dikonsumsi bayi itu dipastikan bahwa dia higienis, kemudian juga bersih, alat-alatnya bersih, orang yang masak juga bersih, seperti itu. Jadi dipastikan bahwa dia aman untuk dikonsumsi. Yang keempat adalah benar. Dikatakan benar ini adalah MPASI ini diberikan secara terjadwal dan juga mengikuti respon lapar dan kenyangnya anak. Jangan dipaksa, anaknya baru makan, dikasih makan lagi. Itu harus disesuaikan dengan respon alami dari anak. Oke, berikut tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya, sudah jelas semuanya. Oke, kalau sudah jelas semuanya, kemarin kita sudah membahas ini ya, sudah dibaca ya terkait dengan studi kasus yang saya jelaskan di sini. Jadi nanti silakan, mungkin ada yang mau mempresentasikan atau mau menjelaskan dari studi kasus yang sudah saya paparkan di sini. Oke, silakan Mas Krisnata dan juga Mbak Sherly ya. Kelompoknya berdua ya? Oke, mungkin bisa dibacakan dulu studi kasusnya seperti apa, kemudian nanti penganalisisannya seperti apa. Silakan. Pada studi kasus kelompok, seorang bayi perempuan Amira 9 bulan datang ke Posyandu Melati dengan ibunya. Hasil penimbangan menunjukkan berat badan Amira berada di bawah garis kuning pada KMS selama 2 bulan berturut-turut, yang berarti status gizi Amira adalah berat badan kurang, seperti itu. Dari wawancara dengan ibunya diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, saat lahir Amira langsung diberikan susu formula. Kemudian kedua adalah pemberian ASI hanya sampai usia 2 bulan, kemudian diganti susu formula karena ibu merasa ASI sedikit dan ibu juga bekerja. Kemudian yang ketiga adalah saat usia 6 bulan, Amira diberi bubur instan yang sama setiap hari. Kemudian selanjutnya ada sejak usia 4 bulan, nenek Amira sering memberi pisang agar bayi cepat kenyang. Kemudian anak diasuh neneknya karena ayah bekerja di luar kota, dan Amira sering sakit batuk dan panas dalam 2 bulan terakhir. Oke, jadi analisis apa yang bisa kalian jelaskan terkait dengan apa sih penyebabnya, kemudian juga permasalahannya pada kasus si bayi Amira ini? Baik, dalam studi kasus ini kami menyimpulkan bahwa Amira ini tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian kedua adalah Amira juga tidak mendapatkan MPASI yang seimbang seperti itu. Dan secara penyebab dampak, yang pertama adalah rendahnya pengetahuan pada ibu Amir sendiri. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya dukungan dari Amira, karena pada saat itu usia 4 bulan nenek Amira itu sering memberi pisang kepada Amira agar lebih cepat kenyang, seperti itu. Yang ketiga adalah dari pola asuh Amiranya sendiri, karena dia sering ibunya itu bekerja, begitu Bu. Oke. Ini akan jelas sekali ya, Sherly. Oke, silakan. Izin menambahkan, untuk dampaknya sendiri itu pada studi kasus itu yang pertama ada status gizi pada balita atau bayi ini, itu status gizinya khususnya pada berat badan ya Ibu, itu kurang. Yang kedua itu adalah Amira sering sakit batuk dan panas dalam 2 bulan terakhir. Nah, dalam hal ini itu menyebabkan penyakit infeksi, dan untuk solusinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, edukasi tingkat keluarga, jadi bukan hanya ibunya tapi juga keluarganya, misalnya edukasi pumping bagi ibunya dan edukasi kepada keluarganya, baiknya seperti apa. Yang kedua, pemberian asupan gizi yang tepat. Yang ketiga, ada pemeriksaan pengobatan penyakit infeksi, seperti itu.
Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok Mbak Sherly sama Mas Krisnata. Oke, jadi sudah banyak yang tepat ya tadi terkait dengan analisis kasus dari bayi Amira ini tadi ya. Jadi saya sedikit mengulas sedikit, jadi benar tadi analisisnya. Tapi mungkin ada satu yang terlewat dari Mas Krisnata dan Mbak Sherly, yaitu terkait dengan pelaksanaan IMD. Jadi kalau tadi kita lihat di studi kasus yang pertama bahwa sejak lahir Amira langsung diberikan susu formula, yang artinya adalah Amira tidak mendapatkan IMD dari ibunya, sehingga kemungkinan Amira tidak mendapatkan kolostrum. Nah, tidak mendapatkan kolostrum efeknya kemana? Oh, ternyata Amira sekarang itu sering sakit, sering batuk, sering panas. Siapa tahu mungkin itu juga menjadi side effect-nya karena adanya penyakit infeksi di dalam tubuh Amira. Jadi analisis masalahnya memang tidak terlaksananya IMD, tidak ada ASI eksklusif dan juga MPASI-nya yang kurang tepat karena di usia 4 bulan sudah diberikan pisang sama neneknya. Kemudian juga di usia 6 bulan memang baru dikasih makan di usia 6 bulan, tapi sebelumnya sudah dikasih pisang, susu formula seperti itu. Kemudian juga kurang pengetahuan. Nah, ini penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan, dukungan keluarganya juga kurang. Ternyata yang mengasuh Amira ini adalah neneknya, bapaknya keluar kota, kemudian ibunya bekerja, seperti itu. Kurangnya pengetahuan seperti itu sebenarnya bisa kita atasi ya dengan pemberian edukasi itu tadi. Pemberian edukasinya benar katanya Mbak Sherly tadi, tidak hanya di ibunya saja, tapi keluarganya juga. Siapa sih nanti yang akan mengasuh Amira ini, siapa bayinya? Oh, ternyata nanti akan diasuh sama neneknya. Neneknya perlu diedukasi juga seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Nah, dampaknya memang adanya status gizi, yaitu berdasarkan berat badan menurut umur itu adalah kurang, berat badannya kurang. Nah, sudah terjadi selama 2 bulan berturut-turut. Apa artinya? Kalau misalkan ini terjadi secara terus-menerus, bisa juga menyebabkan stunting ya, karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama seperti itu, dan juga ditakutkan adanya penyakit infeksi. Nah, tadi solusinya juga sudah tepat, yaitu menjadi peran kita juga ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Dan edukasi ini sebaiknya diberikan sebelum ibu ini melahirkan. Jadi pemberian edukasi yang tepat adalah pada saat ibu tadi masih dalam masa kehamilan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari materi pada hari ini? Sudah cukup? Sudah jelas semuanya ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan pastinya kita sebagai teman-teman terutama ya, sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan punya peran yang penting untuk kesehatan ibu dan juga pada anak. Jadi salah satu bentuknya tadi sudah dijelaskan dari teman kita adalah dengan pemberian edukasi terkait dengan pemberian kebutuhan gizi yang tepat, terutama pada bayi. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.